Mengapa orang terdekat itu pesimis ketika kita memiliki impian soal uang? Ini sesuatu yang lumrah ya, yang wajar ya, yang mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya, pernah menghadapinya juga. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak pernah didukung? Kenapa sih kok nggak pernah orang-orang terdekat ini selalu memberikan support? Terus orang-orang terdekat ini ya dirinya nggak mau tahu gitu dengan apa yang menjadi tujuan dan impian kita. Nah, di video kali ini kita diskusikan, kita bahas bareng alasan-alasannya seperti apa dan bagaimana. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, biasanya kita akan merasa risih, biasanya kita akan merasa terganggu ya. Kita punya impian tapi ternyata supportnya nggak ada, terus kadang malah justru disalahkan atau malah justru kadang dihambat. Nah, ini yang jadi permasalahannya itu sebenarnya ada beberapa hal yang orang-orang tersebut tuh nggak ngerti, dan orang-orang itu ya susah dikasih tahu bagaimana polanya, bagaimana itu nanti akan terjadi. Dan bila kita terbawa dengan apa yang mereka ungkapkan ke kita atau mereka sampaikan ke kita, itu justru akan menjadikan diri kita ini ya akan menyerah di tengah jalan dan kita nggak mau melanjutkannya lagi. Padahal di depan kita sudah ditunggu yang namanya ya kemudahan-kemudahan yang bisa kita raih dengan mudahnya. Ya mungkin prosesnya memang berbeda-beda, tapi kalau Anda menganggap sebuah proses itu adalah sebuah kemudahan, ya maka Anda akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan yang bisa dijalankan atau dipraktekkan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Siapa yang mengalami kita dihambat? Ya mungkin orang-orang sekitar kita, mungkin pasangan biasanya. Itu biasanya menghambat itu dengan cara uang. Nggak mungkin, nggak usah berkhayal, nggak usah ya pokoknya intinya lu cuman berhalusinasi, lu cuman berharap, lu cuman bla bla bla. Ya pokoknya banyak banget yang itu sebenarnya dirinya nggak ngerti, tapi justru dirinya itu menghambat kita. Biar apa? Ya sebenarnya tujuannya itu biar kita yang tadinya dianggap ya mungkin itu sesuatu yang mustahil, biar kita berhenti dari apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan kita, apalagi dengan nilai banyaknya uang. Ya mungkin bagi mereka melihatnya pekerjaannya cuman apa, terus profesinya apa, dan tinggal di mana mungkin dan lain sebagainya. Itu biasanya kita harus pintar-pintar. Jangan pernah kita ungkapkan lagi. Kita harus jadi diri kita sendiri aja dan kita fokus pada apa yang menjadi impian kita. Ketika kita udah mencapainya, ketika kita udah mendapatkannya, mereka baru mengakui, oh iya ya. Namun tak jarang juga mereka yang bilang, halah kebetulan doang. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ya biarkan saja. Karena apa? Kuncinya ada di kita sendiri ya. Kita langsung masuk aja ke poin pertama, dianggap berkhayal. Ya, kita selalu dianggap berkhayal ketika kita memiliki impian, apalagi dengan nilai uang ataupun itu sebuah materi yang nilainya itu mungkin dipikir, wah mana bisa, mana mampu, karena yang dipikirkan adalah kondisi saat ini ataupun melihat dari apa yang Anda kerjakan. Dari situ biasanya ketika mereka udah melakukan ya pokoknya sabotase lah kepada diri Anda, itu Anda biasanya bisa jadi lemah ya. Lemahnya kenapa? Aduh nggak ada yang dukung, wah nggak disupport, kita malah dihina, wah kita begini begitu, ya pokoknya macam-macam deh. Itu akan menjadi sebuah blocking. Terus itu juga akan tertanam pada pikiran bawah sadar kita bahwa oh iya ya, nggak mungkin ya. Dan itu akan mengikuti sampai kapanpun. Ketika kita udah pengen melangkah ataupun kesempatan itu udah bener-bener di depan kita, di depan persis, itu akan terlewat dan itu tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Makanya kita harus pintar-pintar nih. Mungkin kalau yang itu datangnya dari pasangan, kita nggak perlu menceritakannya kepada pasangan kita. Kita hanya simpan aja sendiri. Toh kalau mau diskusi, ajalah orang yang lebih ngerti ataupun orang yang memiliki visi yang sama. Ketika orang yang udah memiliki pandangan itu sama, kita enak berceritanya. Karena apa? Kita bisa saling koreksi. Kita bisa melakukan evaluasi. Ketika kita udah melakukan evaluasi nih, pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang itu bisa kita kembangkan dan itu bisa kita perbaiki lagi. Oh iya, berarti ada kata-kata yang salah. Oh iya,
cara penerapannya atau waktunya itu bagaimana. Nah, nanti akan bersinergi malahan dengan orang lain yang memiliki cara pandang sama. Tapi kalau mungkin orang-orang terdekat Anda, mungkin anak Anda, mungkin pasangan Anda itu memiliki pandangan yang sama, terus mereka juga percaya dengan yang namanya keajaiban, itu enak banget. Kenapa? Karena kitanya itu justru akan semakin memiliki energi, cara pandangnya sama. Yuk kita samakan yuk. Tujuannya apa? Kita buat rancangan nih 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Kita buat rancangan dari saat ini. Nah, itu keren banget kalau bisa dikerjasamakan. Lanjut di poin kedua, tidak percaya proses. Nah, kadang orang ini ada yang tidak percaya dengan yang namanya proses. Ketika kita udah nggak percaya dengan yang namanya proses, justru yang kita masukkan adalah hal-hal yang itu kebalikan dari apa yang kita inginkan. Misalkan nih, kita menginginkan sesuatu dengan artian di sini positif ya. Kita nggak percaya dengan prosesnya. Gue pengen penghasilan nih 10 juta per hari, tapi kenapa kok ini malah justru rugi? Kok ini malah kurang? Nah, dari situ biasanya ketika pasangan kita tahu justru tuh kan bener kan, nggak bisa, nggak mungkin, saingan lu banyak, lu tuh sesuatu yang baru, bukan orang yang udah pemain lama, saingan lu tuh udah gede-gede. Nah, itu karena nggak percaya prosesnya. Ada kok yang dia memulai sesuatu itu dari kecil, dari awal, tapi semuanya mendukung. Nah, dari situ apa? Dengan adanya proses, kita terus dibentuk. Nah, dibentuknya ini gimana? Ya, kita akan semakin dewasa dalam mengelola segala hal, apalagi mental kita. Ketika kita udah mencapai yang namanya titik temunya atau titik baliknya, maka kita akan mendapatkan nilai yang lompatannya itu tinggi dari apa yang kita gambarkan sebelumnya. Tapi memang biasanya ya, saat kita melakukan yang namanya law of attraction, ketika kita menginginkan nilai tertentu, itu justru yang didapat lebih. Tapi yaitu lewati dulu prosesnya. Mungkin kita harus minus dulu, mungkin kita harus ya mungkin standar-standar dulu dapatnya. Tapi ada kalanya tiba-tiba langsung melejit. Itu bukan sesuatu yang mustahil, karena saya mengalaminya dan saya sudah pernah menceritakannya, tapi di video yang mana saya lupa ya, bagaimana pencapaian-pencapaian yang waktu itu memang wah kok prosesnya gini, kok yang saya lewati ini terlalu ya mungkin berat, atau kok belum sesuai harapan. Tapi di balik itu ternyata langsung dikasih lompatan berkali lipat, bahkan lebih dari 10 atau 20 kali lipatnya. Bayangin tuh. Jadi dari situ ya udah nikmati aja prosesnya. Orang terdekat yang itu memang nggak bisa support kita, biarin aja. Kita simpan aja sendiri, kita buktikan. Setelah itu terbukti baru mereka percaya biasanya. Lanjut di poin ketiga, mindset yang keliru. Nah, mindset yang keliru ini bagaimana? Biasanya cara pandang kita dengan cara pandang orang terdekat kita itu kadang berbeda. Mindsetnya itu kadang kelirunya begini. Kita memiliki tujuan, impian, ataupun cita-cita. Orang terdekat kita biasanya berpikiran terbalik. Nggak mungkin terlalu jauh mikirnya. Lu terlalu begini, lu terlalu begitu. Dan akhirnya apa? Kita dianggap hanya ya halusinasi. Kita dianggap hanya berkhayal. Terus ada yang beranggapan orang kaya itu jahat-jahat. Orang kaya itu mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka menindas orang yang lemah. Nah, kadang mindset-mindset seperti itu yang keliru. Banyak kok orang yang maaf ya, dirinya mengalami disabilitas, tapi dengan dia memiliki impian, dia mau bergerak, dia mau melangkah, akhirnya apa? Dia bisa hidup dengan layak, dia bisa hidup dengan jerih payahnya, dia bisa hidup dengan impiannya. Bagaimana dia menciptakan ya mungkin penghasilan yang kalau orang lain menganggapnya nggak mungkin, tapi dirinya bisa mungkin, dirinya bisa mewujudkan semua itu. Itu sesuatu yang keren banget dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mindsetnya diatur dan biasanya orang yang dekat dengan dirinya itu memberikan support. Ketika orang dekat udah kasih support ya mungkin pasangannya, mungkin ya kakak adeknya, mungkin juga siapa yang dekat dengan dirinya, entah teman, sahabat, itu kalau kasih support itu biasanya kita akan ada semangat dan kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan kita. Kalau mindset mereka salah, ya sudah, kita nggak perlu benerin, kita berusaha benerin aja mereka belum tentu mau, mereka tetap pada pendiriannya. Jadi mau nggak mau ya kita harus jadi diri sendiri, kita nggak perlu peduli dengan mereka. Dalam artian gini ya, mereka ngomong apa dan mereka pengennya gimana ya udah biarin aja, kita nggak perlu ungkapkan. Kenapa?
biar itu nggak jadi blocking. Lanjut di poin keempat, tidak visioner. Kadang orang itu tidak memiliki sebuah visi dalam memandang sesuatu untuk jauh ke depan. Mereka hanya memandang bahwa ya sudah begini ya begini aja gue udah hidup, begini aja gue udah jalan. Tapi dirinya nggak memikirkan yang namanya peningkatan. Sebuah nilai itu di saat ini dan berapa tahun ke depan itu udah berbeda. Ketika kita merasa, wow segini cukup, segini udah nggak perlu lagi dikembangkan lagi. Ya akhirnya apa? Mentok di situ-situ aja, dan semakin lama itu akan semakin drop, semakin terpuruk. Apalagi orang yang tidak mau mengikuti yang namanya perubahan zaman. Perubahan di era teknologi itu biasanya mereka tertinggal. Tertinggalnya kenapa? Jadi dia merasa udah cukup, mereka merasa ya sudah gini aja, dan akhirnya orang lain yang mau memiliki visi ke depan itu udah maju, dirinya di situ-situ aja dan malah justru kalah bersaing dan akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan perubahan, sedangkan dirinya nggak mau berubah, dirinya nggak mau bergerak. Jangan pernah kita mau menjadi orang yang kaku, orang yang saklek, dan orang yang ya mungkin nggak mau mengikuti yang namanya perubahan. Kalau di zaman dulu pernah ada orang bilang, orang dekat juga ya, bahwa berbisnis di dunia maya itu hasilnya juga maya. Kalau mau berbisnis di dunia nyata, itu entah 10 atau lebih ya, 10 tahun yang lalu atau lebih, ada yang bilang seperti itu. Dan sekarang terbukti segala sesuatu membutuhkan yang namanya teknologi. Dari situ, orang yang bilang seperti itu masih ingat nggak? Kalau dulu pernah bilang sesuatu yang maya, sebuah bisnis ataupun pekerjaan maya, hasilnya maya. Tapi buktinya sekarang banyak. Ya, dulu belum ada yang namanya YouTube, dulu belum ada yang namanya TikTok, dulu belum ada yang namanya Google dan lain sebagainya. Dirinya nggak memandang jauh ke depan, dirinya hanya memandang bahwa segala sesuatu yang nggak dilihat nyata, ya kalau kerja itu yang fisik, yang kelihatan, yang ya pokoknya berangkat pagi pulang malam. Sekarang dari kamar mandi pun bisa kita mengerjakan sesuatu, ya kan? Nah, kita harus punya visi ya ke depan ya. Dan kita lanjut di poin kelima. Nyambung ya, ini sebenarnya di poin ketiga tadi, soal mindset yang keliru. Nah, di poin kelima ini, blocking pada pemahaman. Nah, blocking pada pemahaman ini adalah apa? Sesuatu yang nggak bisa dilogika atau dilihat di saat ini, semuanya itu adalah ilusi. Dan semua itu tidak akan pernah terbukti sampai kapanpun. Nah, ketika orang-orang yang bilang seperti itu ke kita, tolong jangan didengarkan. Anda harus punya filter, Anda harus bisa membatasi. Oh, ini benar, ini enggak. Anda harus bisa membatasinya, dan Anda harus bisa menciptakan apa yang menjadi tujuan Anda, apa yang menjadi visi Anda, apa yang menjadi impian Anda. Tujuan Anda ke depan, Anda yang menentukan. Orang lain tidak bisa dirinya itu menghambat Anda. Mereka nggak punya hak. Anda mau maju dari sisi mana, dari segi mana, strateginya bagaimana, itu adalah hak Anda. Kecuali orang bisa ngasih masukan terus, oh oke, lu lagi proses, gua support. Tapi kalau lu udah berhasil, lu jangan euforia, lu jangan lupa daratan, lu jangan nanti salah dalam mengambil langkah. Nah, itu jauh lebih baik daripada pemahaman yang itu dirinya dijadikan blocking, semacam ya kayak tadi orang kaya itu jahat dan lain sebagainya. Itu justru akan menjatuhkan kita, akan menghambat kita. Jadi teman-teman, usahakan menjadi diri sendiri. Dan kesimpulannya di sini adalah ketika orang-orang menghambat nih, orang terdekat terutama soal impian kita, biarkan saja mereka mau ngomong seperti apa, jangan dimasukkan ke dalam perasaan kita. Kenapa? Kalau kita masukkan ke dalam perasaan kita, itu akan menjadi sebuah vibrasi, dan vibrasi ini akan mendorong segala sesuatunya yang tadinya sebenarnya mungkin jadi tidak mungkin. Kita harus cerdas dan kita harus bijaksana menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Sukses berkelimpahan.